Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Sekali lagi shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Shalom. Kita semua yang hadir di sini bersuka cita karena Tuhan itu baik. Amin. Haleluya. Mari kita mau datang kepada Tuhan. Kita mau sambut ibadah kita dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk hari ini, untuk kebaikan-Mu yang begitu besar ya Bapa, untuk anugerah-Mu yang begitu besar dalam hidup kami. Kasih setia-Mu Tuhan, setiap pengorbanan-Mu ya Bapa, setiap kebaikan-Mu Tuhan, kami rasakan dalam hidup kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk satu kesempatan lagi yang Kau berikan bagi kami pada hari ini ya Bapa, untuk kami boleh datang bersekutu kepadamu ya Bapa. Engkau kiranya Tuhan Yesus Kau hadir dalam ibadah kami pada pagi hari ini ya Bapa. Engkau yang berdaulat dari awal sampai pada akhirnya Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mulai ibadah kami pada pagi hari ini. Haleluya, amin. Mari Bapak Saudara yang merasakan kebaikan Tuhan, yang merasakan kasih setia Tuhan, mari kita mau datang kepada Tuhan dengan hati yang penuh dengan ucapan syukur, dengan hati yang penuh dengan puji-pujian. Sebab Tuhan itu baik, sebab Tuhan itu setia. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, terima kasih Yesus Tuhan. Sebab Kau baik, sebab Kau setia. Terima kasih Yesus. Perkatakan setiap kebaikan Tuhan. Mari perkatakan setiap kesetiaan Tuhan dalam hidup kita. Kasih setianya selalu baru, bahkan selalu baru setiap pagi. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami bersyukur kepadamu. Oh, haleluya. Engkau baik Tuhan, Engkau setia. Haleluya. Terima kasih Yesus, terima kasih ya Bapa. Sekiara lara Bapa Yesus, hiara lara Bapa. Kau baik Tuhan, Kau baik. Haleluya. Hati kami penuh dengan ucapan syukur, hati kami penuh dengan sukacita, karena Kaulah sumber sukacita kami Tuhan. Oh, sekiara lara Bapa Yesus, Engkau setia Tuhan. Haleluya. Yesus baik, Dia baik,
Terima kasih Yesus. Terima kasih untuk hidup kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami ada sebagaimana kami ada Tuhan. Semua karena kasih-Mu Tuhan. Semua karena kebaikan-Mu dalam hidup kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Oh Yesus. Terima kasih. Bila ku buka mataku dan lihat wajah, ku terkagum bila ku lihat hidupku dan karya tangan-Mu. Ku tersanjung karena semua yang baik dalam hidupku, itulah karya-Mu. Kau beri kesempatan yang baru, dan ku ingin mengenal-Mu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihi-Mu. Ku ada untuk menjadi penyembah-Mu. Mari saya undang kita semua untuk bangkit berdiri. Kami tersanjung Tuhan, karena semua yang baik dalam hidupku, itulah karya-Mu. Kau beri kesempatan yang baru, mengenal-Mu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihi-Mu. Ku ada untuk menjadi penyembah, dan ku ingin Tuhan Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Oh, tiada kasih yang melebihi-Mu. Ku ada untuk menjadi penyembah, dan ku Tuhan, ingin mengenal-Mu Tuhan lebih dalam dari semua yang Tuhan. Oh, tiada kasih yang melebihi-Mu. Ku ada untuk menjadi, oh, dan ku lebih dalam
penyembah-Mu. Haleluya, haleluya Tuhan. Terima kasih Yesus, sebab Kaulah kekuatan kami. Terus berseru buat Tuhan, terus berseru buat Tuhan, sebab Dia besar, sebab Dia mulia. Oh, sikiara la 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 bakais, tiara da 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 bakaya Yesus. Haleluya, Yesus hadir di tempat ini. Haleluya, terus haleluya, terus sembah Dia. Oh, makasih Tuhan, makasih Yesus. Haleluya, haleluya Tuhan. Oh, sikiara la da 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 bakais. Haleluya, sebab Kau Allah yang besar Tuhan. Hiara la da da bo, hiara da 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 kasih, hiara da 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 bakais. Haleluya, haleluya Yesus, sebab Kau Allah yang dahsyat Tuhan. Kau Allah yang layak kami sembah, Kau Allah yang layak kami puji Tuhan. Ya Yesus, kiara da 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 bakais, kiara la 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 bakais. Haleluya Tuhan, haleluya, haleluya Yesus. Kiara la 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 la. Kagum hormat akan Engkau, kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji. Kagum akan Engkau, kagum, haleluya. Kami kagum dan hormat akan Engkau Tuhan, hormat akan Engkau. Yes. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. Haleluya. Hormat akan, yes, come on, church. Hormat akan Engkau, Kau Allah yang layak, yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau, Kau Allah yang layak, Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau, Kau Allah yang layak, Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. Beri kemuliaan bagi Tuhan, berikan sorak-sorai bagi Tuhan. Sorakan haleluya, sorakan haleluya. Dalam hadirat Tuhan, ku kagumi dalam hati, kasih-Mu tiada duanya. Sampai kini ku akui
kasih-Mu tiada duanya. Belum pernah ada kasih di dunia sanggup menerima diriku apa adanya selain kasih-Mu, Yesus. Sungguh tiada lagi Tuhan, sungguh tiada lagi kasih seperti ini, sanggup mengubahkan hidupku menjadi baru selain kasih-Mu, Yesus. Cinta-Mu, kasih-Mu gak terhingga. Roh Kudus, please bekerja di tempat ini. Mereka yang terluka, Engkau peluk, Engkau balut. Mereka yang hari-hari ini mungkin sedang sedih, sedang gelisah, berikan kekuatan, pegang tangan mereka, berjalan bersama mereka. Ya Yesus. Dan kami tahu, ketika kami puji Engkau, ketika kami sembah Engkau, Engkau ada di tempat ini. Amin. Dan kalau Engkau sudah hadir di tempat ini, maka segala sesuatu kami tidak perlu khawatir. Yes. Karena Engkau Allah Immanuel. Amin Tuhan. Yang selalu beserta dengan kami. Amin. Roh Kudus, bekerjalah, berbicara, berfirmanlah, pimpin kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang siap dengar firman Tuhan sama-sama katakan Amin. Amin. Haleluya. Shalom. Sebelum duduk jabat tangan minimal 300 orang gitu ya. Jabat tangan semuanya dan katakan Allahku luar biasa. Haleluya.
Terima kasih buat teman-teman pemuji. Haleluya. Saya nggak tahu Pastor Nathan, Pak Gembala ngomong gitu ya. Jemaat tempat ini hampir 80%, 90% sudah melayani. Amin. Ya, setuju? Ya. Itu tingkatan yang luar biasa loh. Ya. Ada banyak jemaat, banyak gereja, banyak yang duduk, sedikit yang melayani. Tapi Anda masuk ke dalam jemaat yang bukan cuma saja memenuhi kursi-kursi kosong, bukan cuma buat panasin kursi, tetapi menjadi jemaat yang masuk ke dalam level yang sesungguhnya. Tapi kita tahu bahwa hari-hari ini suka atau tidak suka, firman Tuhannya agak sedikit memaksa ya. Ya serius ya. Saya dikasih tema level up sesuai dengan apa? Dengan judul ulang tahun dari gereja tempat ini. Ngomong-ngomong soal level up, saya seorang pendidik. Jadi kerjaan saya memang memastikan semua anak didik saya masuk dalam levelnya. Tapi sesuai dengan hari-hari ini, kementerian bicara nggak level, sekarang fase. Waduh, fase. Ya, bukan cuma level, sekarang fase. Bapak Ibu, teman-teman saya kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, udah ngomong banyak dari saya nonton Pastor Nathan ulang lagi, ada prosesnya, ada keluar dari zona nyaman. Mau nggak mau emang sebegitu gitu. Saya agak katakan ya terpaksa harus seperti itu. Ada yang harus naik gajinya gitu kan ya. Bukan cuma tambah kerjaan gak naik gaji gitu kan ya, tanggung jawabnya banyak gitu. Berapa waktu yang lalu saya ketemu dengan mentor saya yang sudah lama gak ketemu, ya, tinggal di sini di Darwin, betul ya, ketemu ngobrol, belum ketemu tiba-tiba saya pulang karena kita ada satu event di mana harus memberkati 12 mutiara bangsa gitu ya. Dia ada di Indonesia, ada 12 wilayah yang mayoritasnya Kristiani dan itu ditargetkan di seluruh Indonesia. Dan kita punya komunitas seperti itu. Ada NIAS, teman-teman NIAS, Setia Sumatera Utara, ada NIAS, ada wilayah Kalimantan Tengah, ada Sulawesi Utara, Bitung, ada Papua, ada NTT dan sebagainya. Lalu yang paling menarik adalah ketika ketemu beliau, ngobrol, Steve apa kabar? Dia umurnya sudah habis 80-an, suami istri, tidak dikaruniai anak, tetapi orang luar biasa. Yang paling suka adalah kalau saya duduk sama dia, pikiran saya terbuka ya. Cum laude dari Harvard itu ya, aduh keren banget. Dua-duanya S3 duduk, kalau sudah duduk sama dia, pikiran saya langsung dibuka gitu. Yang tadinya ngomong yang kecil tiba-tiba langsung beng gitu. Tiba-tiba dia ngomong sama saya, Steve, masih ngajar? Masih Pak. Masih betah di situ. Wah itu nggak enak omongannya gitu ya. Itu nggak enak ya. Ya beliau sedang mengatakan, ayo masuk ke dalam level berikutnya. Aduh baru ketemu bertahun-tahun nggak pernah ketemu sejak pandemi dia ngomong seperti itu. Tapi itu pukulan sama saya, teguran sama saya untuk mengerti apa yang Tuhan rindukan dalam kehidupan saya. Bapak Ibu yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ketika saya bicara soal level up, next level, maka ada satu kalimat yang muncul di pikiran saya bicara soal tinggal di dalam. Sama-sama katakan tinggal di dalam. Tinggal di dalam. Yang pertama, saya akan baca satu ayat, tidak ada di dalam poster saya. 1 Samuel 3:19 bagi Bapak Ibu yang punya iPhone suci, Samsung suci, Oppo suci ya, bisa dibuka sama-sama. 1 Samuel 3:19 dan Samuel, hai Sam. Dan Samuel makin besar dan Tuhan menyertai dia dan tidak ada satupun dari firman-Nya itu yang dibiarkan gugur. Alkitab katakan dan Samuel makin besar. Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu baca kisah ini ada satu kalimat yang hampir sama, yang sama seperti ini tapi terjadi perjanjian baru.
yaitu ketika Yesus. Ya. Lalu katakan Yesus semakin besar dan dia disukai banyak orang. Samuel semakin besar, ada grow. Suka atau nggak suka kita harus bertumbuh. Bener kan ya? Setuju ya? Ya. Kalau kita semakin bertumbuh, bukan cuma tubuh ini semakin level naik, tapi harus roh, harus jiwa, harus tubuhnya sama-sama. Karena kalau enggak timpang semuanya. Itu sebabnya tinggal di dalam yang pertama adalah tinggal di dalam hadirat Tuhan. Kalau teman-teman, Bapak Ibu sekalian mau naik level, khotbah Pastor Nathan kemarin bicara soal tinggal di dalam Bapa Yohanes 15. Tinggal di dalam pokok anggur. Tinggal di dalam hadirat Tuhan. 1 Samuel 3 ayat yang ketiga, dikatakan lampu rumah Allah belum lagi padam. Samuel telah tidur dalam bait suci tempat tabut Allah. Next berikutnya. Tinggal di dalam hadirat Tuhan. Lanjut. Tinggal di dalam hadirat Tuhan. Ini Bapak Ibu. Tinggal dalam hadirat Tuhan tidak berarti pergi meninggalkan tanggung jawab. Saya ngomong ini karena banyak orang terlalu ngeroh sampai tanggung jawabnya ditinggalin. Nah, saya mau kesaksian ya, saya punya komunitas dulu, hampir tiap minggu, tiap hari di gereja. Senin sampai Minggu ada di gereja. Seninnya ada komsel, Selasanya ada pelatihan, Rabunya ada training, semuanya. Ini komunitas kami tim ring 1 saya. So, karena saya pegang anak muda, dia rajin banget. Kalau dikatakan dia ngerohnya minta ampun. Tiba-tiba gak naik kelas. Bisa rasakan? Naik kelas dia datang sama saya. Koko, doa sudah. Puasa sudah, nyembah sudah, berkarunia sudah, enggak naik kelas. Gitu. Apa yang salah? Saya bilang otak lu yang salah. Kenapa? Karena kehidupan roh kita dan kehidupan jiwa kita, kehidupan tubuh kita harus bertumbuh bersama-sama. Gak bisa dipisahkan tuh begitu. Sampai mamanya bilang begini, mamanya belum percaya Tuhan. Dia bilang begini, kalau kamu tinggal di gereja, bawa aja kasurnya ke gereja, supaya tidur di gereja sana. Nah itu bagaimana menginjili orang tua, kalau orang tua sudah seperti itu. Saya miss di situ dan akhirnya saya putuskan bahwa ada balance antara kehidupan rohani ya dan harus balance dengan kehidupan tanggung jawab kita. Banyak orang, saya ini pendoa. Saya dulu di jaringan doa pemuda nasional. Tahun 2005, 2004 ada namanya National Prayer Conference. Bapak Ibu tahu, saya punya tugas berdoa jam berapa? Jam 1 pagi. Rumah saya tinggal di Pasori Kelapa Gading, lalu doanya di Sudirman. Jadi jam 12 saya sudah jalan naik bus berdoa di sana. Dari jam 1 pagi, jam 3 pagi selesai. Begitu. Tiap hari. Tiap hari. Dan saya kuliah. Sambil kuliah di sekolah teologi, saya bilang gitu terus. Terus. Itu lagi wownya jaringan doa. Waduh, di mana-mana ada menara doa. Bahkan ada terminal doa. Dan yang paling menarik adalah ketika saya tahu itu, saya baca belajar firman Tuhan dan saya harus ngerti bahwa kehidupan rohani saya harus sama levelnya bersama dengan jiwa dan tubuh saya. Pak Bu, gak gampang bangun jam 12, itu kita jadi Batman. Bisa ngerti maksudnya Batman? Ya. Malamnya jalan, paginya tidur. Dunia terbalik. Ketika saya berpikir, lalu saya minta sama tim, saya bilang, kayaknya saya gak mau deh. Boleh diatur gak sih berbeda? Kenapa? Karena hidup hampir totally. Kampusnya rada berantakan gitu. Pak, Bu, teman-teman
Bisa bayangkan ya, kalau kita jadi terlalu rohani, tetapi tidak berdampak dalam kehidupan kita, something wrong di situ. Yang paling menarik Samuel bilang begini, nah Samuel itu dia tertidur bukan berarti dia gak kerja. Dia tertidur karena dia sibuk bekerja, sehingga dia tidur pintu cahaya dari lampu itu, dari lampu itu yang harus nyala, dia kena. Jadi dia tidur dalam tanggung jawabnya. Dia dalam hadirat Tuhan dan dalam pekerjaannya. Tidak ada orang yang berkat Tuhan itu selalu ada dalam orang yang bekerja, bukan orang yang malas. Ya, kalau kita terlalu rohani dan kita tidak bekerja, sorry, baca Alkitabnya kurang itu. Bener, Tuhan, berkat-Mu turun Tuhan. Tapi you gak kerja, cilaka. Tuhan, tolong aku perlu jodoh, tapi kamu gak ngaca. Apa maksudnya ngaca? Gitu ya. Kalau kita nyari jodoh, saya kalau ketemu anak muda, kalau mau cari jodoh, hal yang pertama mereka lakukan adalah ngaca. Ngaca dulu. Jangan tampang kayak saya, lalu minta yang lebih tinggi. Gak mungkin. Saya punya anak didik yang keren banget. Saya ketika mereka mulai masuk di hari pertama, tugas saya memastikan mereka punya levelnya. Ketika mereka masuk, saya cuma nanya, mau kuliah di mana? Langsung kaget, hah? Kuliah di mana? Iya, karena kalau orang sudah ngerti tujuannya, kita bisa tarik mereka ke dalam levelnya. Saya tanya, mau kuliah di mana? Mau jadi apa? Mau jadi manusia? Emang sekarang bukan manusia gitu ya. Mau jadi orang, emang sekarang apa itu? Harus masuk. Dan ketika dia ngerti, karena saya tahu bahwa banyak kita sering mengejar skor daripada value. Setuju? Pengen nilainya bagus, yang kuliah gitu kan, di atas KKM. Yang kerja pengen dilihat bosnya bagus. Tapi value-nya gak ada. Kita bicara soal nilai, bahasa Inggris bagi dua tuh. Ada skor, ada value. Ketika mereka katakan, saya mau kuliah di sini, oke. Saya akan direct kamu kedua tadi, skor dan value. Orang percaya punya dua hal ini. Jujur saya katakan, saya sangat-sangat sulit untuk percaya kalau seseorang yang takut akan Tuhan, ini agak ekstrim ya, yang takut akan Tuhan, tapi dalam kehidupan marketplace-nya atau nilainya berantakan. Saya bingung begitu. Bapak Ibu bisa teliti Alkitab, semua orang yang takut akan Tuhan itu punya progres dalam kehidupannya sehari-hari. Ambil contoh mana aja, buka mana aja. Mereka kalau sudah takut akan Tuhan, Tuhan bawa dia bukan cuma dalam level rohani, enggak. Semuanya dihajar. Roh, jiwa, tubuh, semuanya. Semuanya masuk ke dalam levelnya yang Tuhan mau. Itu sebabnya mungkin saya agak sedikit kuno, tapi saya pegang dasar. Kalau engkau dan saya tidak dalam hadirat Tuhan, kita susah naik level. Kalau engkau dan saya tidak masuk dalam pokok anggur yang benar itu, kita gak bakal naik level. Kenapa? Karena Alkitab menuliskan naik levelnya, naik fasenya, tidak hanya bicara soal sukses dalam pekerjaan, enggak. Roh, jiwa, tubuhnya berbarengan naik. Kenapa harus begitu? Pak Bu, kejadian krisis ekonomi, ada orang-orang yang berhasil, lalu di tempat krisis ekonomi jadi gila. Kenapa? Utangnya naik. Setuju enggak? Tadi utangnya 1.000 US dollar dengan kurs masih 3.000 rupiah kalau nggak salah. Tiba-tiba krisis ekonomi sampai 15-16 ribu. Berapa kali lipat tuh? Aduh, itu orang ya di daerah-daerah pik ada yang duduk gitu. Saya kejadian 98 mahasiswa, reformasi. Itu duduk berdiri sampai stres. Kenapa? Utangnya gede.
Tapi ternyata di antara mereka ada yang berhasil survive. Ketika ada jiwa tertekan, tubuh tertekan, rohnya kuat. Di dalamnya kuat. Kenapa? Karena tinggal dalam hadirat Tuhan. Balance. Kalau tubuhnya sukses, semuanya sukses, rohnya gak masuk levelnya. Tidak tinggal dalam hadirat Tuhan. Ketika ada problem, push, rohnya gak bisa ngangkat. Di kita di pendoa bilang begini, siapa yang berhasil menguasai roh, menang di alam roh, menang di alam jiwa dan tubuh. Jadi perang yang roh dulu. Di dalam dulu dilawan. Penuhi dulu dalam. Bisa bayangkan ya ketika Bapak Ibu punya masalah, kita kan kerjakan banyak gesekan ya. Bergesek, semuanya bergesek. Bapak Ibu yang bisa kuat seseorang dalam menghadapi tantangan hidupnya adalah ketika dia mengalami tantangan dan dia hampir drop, firman Tuhan hidup dalam dia. Ketika ada masalah, kita ingat firman Tuhan, jangan khawatir. Udah tuh, rohnya bangkit. Otaknya jernih. Kenapa? Tinggal dalam hadirat Tuhan. Saya ini penyuluh narkoba dari tahun 1999. Kalau ngomong narkoba, kecuali undang-undangnya sudah berubah 2 kali, itu kalau saya kasih materi sama aja Pak. Sampai saya hafal. Kenapa? Karena hampir tiap hari saya ngomongin. Ya, hafal, rutinitas. 2 tahun yang lalu, karena undang-undang sudah berubah, saya mulai berpikir, ya, kalau yang saya berikan penyuluhan, kampusnya sama gitu ya, rektornya sama, apa nggak bosen dia ya? Lalu saya ubah konsep saya. Kenapa? Saya harus lihat, belajar lagi apa yang mereka lakukan, saya harus searching lagi, level saya naikin. Bapak Ibu yang paling pasti adalah, kalau saya penyuluhan, saya lebih lama berdoa daripada lama belajar. Bapak itu kenapa? Karena saya sudah menguasai materi itu, tapi ada satu hal yang saya harus lawan, yaitu saya kalau penyuluhan itu isinya firman, gitu ya. Saya akan tutup dengan ayat firman Tuhan. Biasanya para dosen akan tunggu kalimat terakhir, ya di kampus yang satu belum. Jadi bisa bayangkan apa yang saya lakukan. Jadi saya berdoa dulu supaya endingnya pas. Dan saya harus mereka baca itu ayat firman Tuhan. Dia apa? Di Yakobus, pergol yang buruk merusak kebiasaan baik, itu harus mereka baca. Truk peduli, dan saya lakukan dari tahun 1999 sampai 2023. Itu sebabnya saya harus lama berdoa daripada lama belajar. Kenapa? Karena itu targetnya. Level rohani di dalam kehidupan kita harus lebih kuat. Kalau Bapak Ibu susah berdoa di rumah, berdoalah di mari. Serius, ya, benar. Ya. Kalau Bapak Ibu susah ketemu Tuhan di rumah, ketemu Tuhanlah di sini. Datang doa. Ya. Saya kemarin kesaksian di doa hari Sabtu, karena kebiasaan, ya, saya nggak mau lepaskan itu. Kenapa? Karena itu charge diri saya. Nah, Alkitab katakan banyak di Mazmur 19, 164 di mana Raja Daud berdoa nyembah Tuhan 7 kali sehari. Buset, 7 kali sehari itu bayangin. Daniel 2, 17, 18 ngomongin soal ada masalah, lalu mereka cari bantuan Tuhan. Daniel 6 ayat 11 dikatakan 3 kali sehari aku ketemu Tuhan. Raja-raja yang luar biasa, Daniel yang kerennya minta ampun itu, yang punya apa namanya, the excellent spirit, benar kan ya? Roh yang luar biasa. Itu saja mereka harus hidup dalam hadirat Tuhan. Paniko bilang gitu tuh. Hidupmu harus ada dalam hadirat Tuhan. Tiap hari. Tiap waktu. Kenapa? Dasar. Itu dasar. Dan yang kedua, setelah engkau tinggal dalam hadirat Tuhan, engkau hidup dalam hadirat Tuhan, engkau harus tinggal dalam komunitas yang sehat. Yang sejuk katakan, oke. Udah masuk cool semua,
Udah masuk sel grup semua, komsel semua. Kalau belum segera. Pak, Bu, teman-teman. Komunitas yang sehat menjadikan pribadi yang sehat. 4 sehat 5 sempurna, enggak. Komunitas yang sehat jadi pribadi yang sehat. Kalau kita nongkrong nih, ketemu sama teman-teman yang suka ngerokok, ya, maka kamu pulang meskipun kamu nggak ngerokok, bajumu bau rokok, bener ya? Ya, kamu jadi perokok pasif katanya. Ya kan penyuluh narkoba, tahu semuanya. Begitu. Kalau teman-teman ketemu dengan orang-orang yang suka mencemooh, kata Mazmur, kata zaman sekarang suka ngegibah. Anda nggak ngegibah nih, yuk pulang di rumah ketemu teman, suka atau nggak suka akan ngomongin yang apa yang dikatakan komunitas. Tadi kita nongkrong di situ sama anak-anak sel grup komunitas, ngomonginnya mereka, dia ngomongin orang lagi kan? Kenapa? Karena ada radiasi tuh. Tapi kalau engkau dan saya ada dalam komunitas yang sehat, yuk punya masalah nih. Asal jadi komunitasnya jangan ngomongin pendeta ya. Ada begitu tuh, ya. Ada komsel ngomonginnya apa gembalanya, kualat kan. Bisa bayangkan ketika kita duduk, kita punya masalah, kita bete, lalu komsel yuk di mana? Di food court, SMS, nongkrong, duduk ngobrol. Gila, gue punya masalah banget. Jangan khawatir, gue juga punya masalah. Skripsi gue ditolak, dia tolak, tenang kemarin gue tolak, terus lulus enggak lulus juga gitu ya. Tapi gue mau berdoa, itu dikuatin temen tuh. Ada orang yang mendukung, kuat bro, ayo bro maju bro. Komunitasnya sehat, kita sehat. Nah kenapa? Bapak yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, komunitas begitu. Komunitas yang sehat, ketika kita ketemu dengan orang-orang sehat, jadi kita sehat. Nah ini ayat saya gitu. Pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Kenapa dia Korintus, seharusnya Yakobus, bener gak sih? Saya teliti lagi itu ayat. Tolong. Kadang-kadang kalau kebanyakan bingung saya. Nah di Kisah Rasul itu saya tahu pasti karena itu adalah bicara soal jemaat mula-mula. Bapak Ibu yang paling menarik dari jemaat mula-mula adalah teman-teman atau mereka yang berkumpul di jemaat mula-mula itu mereka punya kesukaan merenungkan Taurat Tuhan. Dan yang paling menarik adalah mereka disukai banyak orang. Ini keren banget. 1 Samuel katakan dia bertumbuh besar, Yesus disukai banyak orang, jemaat mula-mula disukai banyak orang. Anda tahu komunitas yang sehat itu disukai banyak orang. Dulu sanggengnya kami malas untuk komsel di gereja, kami komsel di mall. Di Citraland kalau pintu lift terbuka, ya depan Hero itu ada anak-anak duduk di situ. Ya. Ngapain dia di situ? Komsel. Duduk gitu ya, ketawa-ketawa. Ya. Sampai pernah kami buat sel grup di halte di wilayah Tomang. Nongkrong hanya buat sharing. Ya, salah satu kegerakan itu adalah kakak iparnya Samuel itu. Ya. Karena ada orang-orang yang punya komunitas yang sehat. Bapak Ibu saya begini karena ada dukungan komunitas saya. Saya pernah jatuh. Saya pernah jatuh dalam dosa. Parah. Tapi yang buat saya bangkit adalah komunitas saya. Saya sampai berduduk di depan anak-anak di saya, junior saya, dan saya katakan, sorry, Koko berdosa. Koko dosanya ini. Sorry, saya buat contoh gak mau. Bapak Ibu tahu, itu anak-anak saya itu peluk saya, dan dia katakan, Ko, kami mengasihimu. Saya kuat loh. Bangkit saya. Kenapa? Karena ada orang-orang di komunitas saya yang peduli sama saya. Bisa bayangkan kalau teman-teman jatuh, lalu komunitas Anda tinggalin Anda gak bakal gereja, gak bakal, gak mau. Tapi kalau komunitas kita, sel grup kita, ada orang yang berdosa datang, jangan jauhi. Kenapa? Karena mereka cari tempat yang nyaman untuk cerita. Cari tempat yang nyaman untuk berkeluh kesah. Jangan pas datang diomelin gitu. Realita. Cari.
Saya sampai hari ini masih kontak-kontakan sama alumni saya. Aduh, kalau mereka sudah chat saya di waktu-waktu yang tidak pernah saya kira, berarti ada sesuatu yang harus saya kerjakan. Kenapa? Karena saya ajarkan sama mereka. Kalau kamu punya komunitas, carilah orang-orang yang sehat. Jadi bagi mereka yang hari ini tidak ada dalam komunitas, bertobatlah. Gabung sama komunitas. Kenapa? Karena kita dipaksa untuk masuk level. Level kita untuk mau naik, masuk ke dalam level berikutnya, bicara soal komunitas yang sehat. Berikutnya, nah ini saya suka. Saya ini agak sedikit ragu-ragu ngasih yang ini. Tapi Pak Gembala itu udah masuk di sini sebenarnya. You know, kenapa beliau itu gebes gitu ya. Karena tidak ada namanya seorang bapak yang tidak melegasikan atau memberikan legasi, warisan kepada anak-anaknya supaya seperti dia. Enggak ada. Enggak ada bapak yang ketika dia punya sesuatu dia mau, enggak ada. Dia mau tinggalkan semua. Saya bilang sama anak sel saya, komunitas saya, you bisa panggil saya Koko, tapi saya kasih tahu, Koko rohani enggak kasih kamu warisan. Yang ngasih warisan adalah bapak rohani. Bapak kasih warisan ke anak, bukan Koko kasih ke adik, enggak ada. Dan sampai hari ini saya pegang itu. Bapak rohani jemaat tempat ini, Pastor Nathan, jelas dia masuk ke dalam satu level dan dia mau bukan cuma orang dekat, kita semua masuk dalam pergerakan. Nah, selanjutnya, nah ini dia. Para pelari akan ikut bertanding setelah masuk lintasan lari. Pak, Bu, kita semua di sini nih, semuanya. Ini jemaat Korintus itu ngomongin soal ketika engkau dapat kehidupan kekal, engkau sudah masuk dalam lintasan lari. Kita semua di sini itu udah masuk lintasan lari. Tapi pertanyaannya ada yang berlari, ada yang gak berlari. Ada yang suka olahraga di sini? Benar ya tuh di sana ya. Perlu pemanasan, benar ya? Benar ya? Setuju ya? Ya. Saya olahraga. Ada yang pernah naik gunung? Ya, naik gunung ya. Saya pernah naik gunung gede. Bapak Ibu tahu ketika mau naik gunung gede dikasih tahu sama teman saya, Steve, kalau mau naik gunung gede ada peraturannya. Dari sekarang latihan. Latihan apa? Lari dulu. Jalan. Oh iya, saya ikutin karena dia lebih senior. Wah, ikutin. Ada proses kemarin ya. Aduh, nggak enak. Ya. Aduh. Sudah hari H dikasih tahu caranya begini. Ada satu peraturan anak gunung. Barang siapa yang mau turun semua. Akhirnya kami naik gunung. Naiknya jam 9 pagi, nyampainya jam 5 sore. Itu baru pertengahan, belum atas. Setiap naik saya teriak, kapan nyampainya? Teman saya bilang, pokoknya kalau itu pohon jadi pendek udah nyampe. Serius, kalau kamu naik gunung, kalau itu pohon yang tinggi jadi pendek, itu sudah nyampe. Jadi selama saya jalan naik, saya selalu lihat pohon. Aduh, apalagi kalau dapat jalan rata, puji Tuhan. Bisa bayangkan kalau saya tidak diproses. Bapak Ibu tahu, ketika jalan kasih tahu, pakai sepatu jangan bagus-bagus. Ada yang bawa naik gitu ya. Sampai di sana, sampai di puncak, ditinggal dia, bawa sandal jepit. Hancur sepatunya. Saya untung pakai sandal jepit. Dikasih tahu beratnya harus sekian gitu. Ketika dia, aduh gak mau, ayo kamu bisa, ayo berhasil, bisa. Gitu. Ketika ketemu jalan lurus itu senangnya minta ampun. Sampai di ada di alun-alun gitu gunung gede itu jam 5 sore. Tiba-tiba angin, masuk langsung. Lalu iklan lah, Indomie seleraku gitu kan ya. Jam 3 pagi kita bangun, naik ke atas puncak. Naik, orang di atas gak bisa ngeliat orang di bawah. Orang di bawah gak bisa ngeliat. Kenapa? Karena ada awan, jadi pegangan kaki Pak. Aduh, dan Bapak Ibu tahu, ketika saya naik, saya punya penyakit.
kalau saya buang air kecil, saya keluar warna hitam. Bagi yang tahu kedokteran, maka tahu sakit saya gitu ya. Tapi resenya adalah Tuhan suruh saya naik gunung. Saya bilang ini cilaka. Ya. Buang air kecil saya warna hitam, saya disuruh naik gunung. Ya. Saya bilang ngapain Tuhan? Cukup satu di atas, berdoa. Jadi saya semangat naik gunung. Sampai di atas gunung kami cuma lakukan satu hal. Tunggu matahari keluar, plung. Gitu kan ya, ada awan. Plung, how great is our God. Nyanyi itu semua, nyembah bahasa roh. Amin, turun. Jadi kita naik gunung hanya untuk melihat itu, doa langsung turun. Bapak Ibu tahu apa yang terjadi? Ketika saya buang air kecil hitam di bawah, turun, kencing saya normal. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Itu kenapa? Karena saya bareng sama teman-teman dalam satu lintasan yang sama. Saya nggak boleh turun, kenapa? Karena mereka paksa saya untuk naik. Teman-teman yang ada dalam pergerakan lintasan lari, Anda suka atau tidak suka akan berlari. Tapi siapa yang ada di depan, siapa yang maju ke depan, tergantung siapa yang lari cepat. Tapi semuanya pasti dapat hadiah, kata Rasul Paulus. Gelanggang pertandingan semuanya, kita semua ikut berlari. Saya ini lahir dari pergerakan. Waktu 2004-2005 ada namanya Persekutuan Pemuda Remaja Gereja. Aduh Pak, Bu, itu saya bisa melihat hal yang luar biasa. Ada anak-anak SMA yang berdoa pujian penyembahan jam 10 malam hari Jumat dan selesai jam 5 pagi. Anak-anak SMA. Bukan 10, bukan 20, ratusan anak-anak. Dia minta izin sama orang tuanya, Pak, Bu, saya mau ke gereja, mau ibadah. Itu hari sekolah masih hari Sabtu. Kita di industri, seluruh gereja itu. Jadi saya kumpulkan anak-anak saya, ayo ke sana, minta izin. Setiap hari, setiap minggu datang begitu. Bapak Ibu tahu apa yang terjadi? Ini pergerakan nih. Ketika anak-anak muda berdoa, waktu itu adalah ada kesatuan tubuh Kristus. Waduh, gereja begini. Berdoa. Ada satu pemimpin yang menurunkan lambang gerejanya. Itu Pak Niko. Itu ketika dia turunkan, pergerakan terjadi. Saya ingat banget kisah itu. Kenapa? Karena saya di dalamnya. Aduh, saya lihat mereka nggak ada waktu itu yang lagi nyanyi itu merem, nggak ada. Habis nyembah, ya, doa semalam suntuk jam 5 pagi mereka mandi tuh. Lalu pakai baju seragam sekolahnya, sekolah masing-masing. Ada yang ke Depok, ada yang ke Jakarta Barat, Jakarta Selatan, sekolah masing-masing. Tiap Jumat, dari jam 10 pagi sampai dari jam 10 sore malam sampai jam 5 pagi. Begitu terus. Mereka hidup dalam pergerakan. Sehingga orang-orang yang hidup dalam pergerakan, suka atau nggak suka, mereka bergerak juga. Pak Gembala sekarang lagi masuk dalam pergerakan. Indonesia, dunia, suka atau tidak suka akan masuk dalam pergerakan. Kenapa? Karena yang di sono sudah berantem. Timur Tengah bergerak, kita pasti bergerak. Suka atau nggak suka. Anda mau berlari atau enggak, itu urusanmu. Kenapa? Karena memang tuntutannya seperti itu. Harus berlari. Harus bergerak. Pergerakan. Tahun 2007 ada namanya Global Youth Outreach. Saya ini nih sharing beberapa waktu lalu Pastor Nathan ngomongin soal penginjilan 2030 ya. Ketika Pastor Nathan ngomong di sini, kalau nggak salah Sabtu dia ngomong di sini sharing. Lalu saya ketemu sama teman-teman saya pulang dari Turki, dari Turki, sharing. Saya bilang gini, pendeta pembina gue kemarin sharing itu gitu ya. Serius lu? Iya.
Pak Bu, mereka adalah orang-orang yang bergerak di 2007-2008 tentang penginjilan jalanan. Aduh, 80% mereka yang ikut hari-hari ini adalah jadi misionaris. Dilepas. Bukan seumuran saya. Paling kecil anak SMA kelas 3, kelas 12. Saya mau kasih sedikit. Kami penginjilan di wilayah di Malaysia di orang asli, gitu ya. Orang asli. Kalau paspor kan nama harus sama ya, istri saya orang travel. Bener ya, kalau paspor kan nama harus sama kan? Nama bener titik koma sama kan? Kalau salah sedikit, itu luar negeri. Nah teman kami karena kita waktu itu lagi cari yang murah-murah, kita rindu penginjilan nih. Kenapa? Karena api menyala-nyala. Pak Bu, hari dia ngomong sama saya sebagai ketua grup. Kok nama gua, nama tiket sama nama paspor beda. Waduh, namanya apa? Ini, itu namanya bukan cuma hilang satu huruf, beda satu kata. Dan kami keluar negeri. Pak Bu tahu, kami berangkat itu doa bener-bener. Dan dia gak kasih tahu. Saya bilang, lu kenapa gak kasih tahu? Karena Roh Kudus ngomong, aduh silakan ya anak. Roh Kudus ngomong, pergilah. Iya bener sih, itu ada di Matius. Pergilah, gak disuruh pulang lah. Gitu kan ya, itu kan one way trip kan ya. Maka kalau Bapak Ibu jadi misionari, hanya disuruh pergi, tiketnya one way, gak two way. Pergilah. Saya bilang, bener sih. Cuma saya hendak duduk, itu anak udah beli tiket PP. Dengan nama yang seperti itu, berbeda tiket dengan paspor. Pak Ibu tahu, kayak berangkat pagi, Soekarno-Hatta, kami tidak masuk duluan, kami belakangan. Suruh dia di depan. Bapak Ibu tahu apa yang kami lakukan? Kami berdoa. Haleluya Tuhan Yesus. Oh, Tuhan tolong Tuhan. Lolos. Dia lolos kami bingung. Kok lolos ya? Puji Tuhan dia masuk kan? Datang. Ini lolos bener. Udah lolos. Sampailah ke Malai. Sampai ke Malai. Sampai di Malai. Dapat. Dia buka. Aduh. Mau kemana? Mau ke rumah saudara, karena memang saudara saya gitu. Oh iya, cerak tuh, lolos. Terus kami lolos, saya tanya, kok bisa lolos? Kan Roh Kudus bilang kok, pergilah. Oh iya juga. Kan namanya anak muda ya, ada mission, ada trip. Jadi kami gak mau pulang langsung ke Indonesia, kami pergilah ke Singapura. Jadi kami pergi ke Singapura. Bapak Ibu tahu? Pas mau mulai sama. Malaysia di KL. Itu baru buka counternya. Dia datang. Lolos gitu ya. Sampai di Singapura. Itu yang deg-degannya kenceng. Karena kami merasa semuanya berhasil. Masuk Singapura. Panjang lah. What is your name? Aduh, ditanya lagi. Diberi pokoknya enggak ditanya. Cuma dia yang nanya. Nanya, semuanya langsung berubah. Kundara apa syekadara lah. Gak mungkin kan dia ditinggal. Ini orang-orang yang bergerak nih. Pak Bu tahu apa? Dia jelasin. Oh, kamu ngapain? Dia cerita, nih anak ini cerita anak SMA kelas 3. Cerita. Bapak Ibu tahu apa kata ininya? Nama kamu bagus sekali. Diceklek sama dia. Masuk. Kita kaget. Ini ada apaan sih? Tuhan misinya udah lewat, tinggal tripnya doang gitu ya. Sampai ke Indonesia. Pak Bu, nama dia itu seharusnya ada satu nama itu benar-benar berubah. Dan saya bingung. Sejak kejadian ini, karena dia masuk dalam pergerakan, sejak kejadian itu, dia bilang sama papanya itu gembala gereja. Rayon, pastor. Dia apa? Papa,
Aku mau jadi misionaris. Aduh, saya bilang, Tuhan kenapa ya begini? Sampai hari ini, sampai detik ini, itu anak misionaris. Kebelahan dunia manapun dia sudah ada. Saya cuma terima progress recordnya. Kok kami ada di sini, sudah ada sekian ribu orang yang telah dengar kasih Kristus. Ada Tuhan, cuma gara-gara disuruh pergilah. Hari ini, kalau saya gak ngelihat dia, jujur Pak Bu, saya gak jadi pribadi seperti ini. Kenapa? Karena kami dalam pergerakan. Gembala Anda, gembala kita ada dalam pergerakan. Kalau Anda mau lihat hal-hal yang luar biasa dalam hidupmu, yang tidak pernah dilihat orang, yang kamu gak pernah rasain, seriously, masuklah dalam pergerakan. Ya, masuklah. Ya, masuklah. Teman saya dari Mesir udah pulang, udah ngomong sama Pastor Nathan mau buat hal yang sama, tapi sedang berdoa untuk Gading Serpong. Untuk Gading Serpong, teman-teman kampus gitu ya, untuk Gading Serpong. Satu-satunya tempat yang bisa dijangkau di Gading Serpong. Ya. Ini tempat ini bagus nih. Ini tipikalnya Kelapa Gading hampir sama. Ya. Sekolah Kristen paling banyak di sini. Waduh, di sini semua. Tapi tempat nightclub paling banyak di mari. Gitu kan ya. Panti pijat plus paling banyak di sini. Gereja paling banyak di sini. Nah. Apa aja sini? Neo kanan sudah. Kampus-kampus banyak, gereja banyak. Pasti ada maksud Tuhan kalau kita ada di sini. Amin. Supaya apa? Kalau gembala, dong, ayo bergerak. Jujur, saya mau dalam ikut bergerakan. Supaya apa? Supaya melihat hal-hal yang tidak mungkin terjadi dalam kehidupanmu. Mari kita bangkit berdiri, kita berdoa. Sedikit iklan ya, kalau kita mulai mau bergerak gitu, masuk level yang awal tadi, datanglah doa Sabtu ya, nyembah, ya, bener, ya, waktumu, situasimu, aduh. Terima kasih Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih. Saya nggak tahu. Sama seperti Pastor Nathan ngomong soal gemes gitu ya. Saya juga sama kalau sama anak di saya. Gemes yang minta ampun. Serius. Bukan karena kami kesel, enggak. Karena kami tahu kalau engkau ada dalam level ini, engkau bisa lihat hal-hal yang luar biasa. Itu tuh, seorang ayah, dia akan berikan semuanya kepada anak-anaknya. Bapak rohani Anda sudah lihat semuanya. Dia mau kasih lihat, lu ikut sama gua. Nih gua kasih lihat ini. Kenapa? Karena dia mau kasih legacy, dia mau kasih warisan. Dia kasih lihat semuanya. Kebanggaan orang tua adalah ketika kata Yosua, aku dan keluarga sama-sama melayani Tuhan. Itu doang. Anda sudah masuk hampir 80% sudah melayani Tuhan. Kita mau masuk lebih dalam lagi. Kenapa? Supaya ada dalam gunung kemuliaan itu ngelihat, wow keren banget. Oh saya serius. Saya mau Bu. Saya mau ikut pergerakan terakhir yang akan Tuhan lakukan di Indonesia, di dunia. Kenapa? Karena yang di ujung sana sudah bergerak. Akan ada namanya tsunami rohani gitu ya. Yang tidak pernah kau lihat. Aduh kemarin saya ngomong sama Sam, 2 minggu lalu. Kita keren ya, kalau kita buat sesuatu, ada anak skateboard tapi punya hati melayani Tuhan. Aduh keren banget. Ketika mereka berdiri gitu depan, mereka main skatingnya, tetapi mereka bisa berdoa satu dengan lain. Aduh keren banget. Atau kampus-kampus gitu, teman-teman di kampus, ya ketika ada masalah mereka datang buat komunitas-komunitas kecil. Itu bukan di film, bro and sis. Itu terjadi dan saya ada di situ. Saya lihat, saya saksikan dengan mata kepala saya sendiri. Bagaimana mereka anak-anak muda gak usah disuruh. Mereka nangis, anak-anak kecil. Wih, mereka pulang ke papanya. Papa,
Papa, China buat Tuhan Papa. Papanya bingung. Ini gimana ceritanya? Anak rohani saya baru datang pulang. Kok Nigeria buat Tuhan kok. Lu kesurupan apa di sana? Lu ngapain di situ? Sehingga mereka, kalau besok gue mau ikut lagi, itu orang berubah. Anak rohani saya baru kemarin, buat KKR 700 anak di wilayah itu. Hujan-hujan gede mereka loncat-loncat. Bapak Ibu tahu kenapa mereka bisa begitu? Karena mereka bisa melihat pergerakan itu. Bisa bayangin ya, teman-teman kampusmu. Tiba-tiba duduk gitu, datang bersekutu, doa nyembah Tuhan. Cepat. Kerjanya semi gitu, di tempat kerjaan Anda. Tiba-tiba ada orang yang datang, gue mau berdoa buat lu. Wah, itu keren banget. Bapak Ibu mau itu? Rindu itu? Oh Tuhan. Aku berdoa ya Allah Roh Kudus. Kami bersyukur Pastor Natar, Pastor Lina sedang membawa kami ke dalam satu hal yang luar biasa. So God, ini kami, kalau kami masih ragu-ragu, kalau masih keras kepala, ampuni kami. Tarik kami Tuhan. Sehingga kami masuk ke dalam level berikutnya. Level yang tidak hanya untuk pribadi, tapi level untuk melayani kota demi kota, bangsa demi bangsa. Karena kami sudah lihat pemimpin kami. Beliau sudah masuk dalam level tersebut. Dan kami mau untuk level tersebut. Kami mau Tuhan. Apa yang gembala terima, kami terima. Apa hati gembala dapat, kami dapat. Karena sehingga itu kami menjadi satu pasukan yang sama-sama berjalan. Karena kalau Allah di pihak kami, siapa lawan kami? Gak ada. So God, aku berdoa, pergerakan ilahi yang sedang terjadi, yang sudah ditangkap oleh para pemimpin kami, itu menjadi bagian kami. Kalau kami ditegur, kami didik, kami akan terima. Karena kami bukan anak-anak gampangan, kami anak-anak kesayangan. Bapa, Roh Kudus pimpin kami. Supaya ketika ada sesuatu, ada program bicara soal pergerakan, doa, nyembah, penginjilan, kami siap bersama-sama. Yes. Karena dunia ini perlu Kristus. Amin. Dunia sudah kehilangan damai sejahtera. Shalom harus ada. Yeah. Dan kamilah orang-orang yang akan bawa itu. Yes. Terima kasih. Ajar kami untuk menjadi pelaku firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sikiara namaya ralaba. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Engkau akan tetap naik dan bukan turun. Apabila engkau mendengarkan perintah Tuhan Allahmu yang disampaikan pada hari ini, kau lakukan dengan setia. Oleh karena itu saudara-saudaraku, pulanglah, bawalah damai sejahtera, sukacita, berkat yang melimpah dari Tuhan. Kepandaian, kepintaran, kecakapan, semuanya itu boleh kau kerjakan dalam apapun yang kau temui tanganmu untuk dikerjakan. Dan kita yang siap menerima berkat Tuhan, bersama-sama kita katakan amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidup.